Jumpa lagi dan lagi-lagi denganku ya. Semoga kalian tidak bosen dengan Awang Kagunan. Rahayu. Masih yang sama, masih dalam rangka merespon pertanyaan-pertanyaan masuk. Bun, gimana caranya meditasi yang benar? Nah, aku ya bingung. Meditasi yang benar ini maksudnya ini benar ini versi sopo gitu loh. Karena kebenaran itu versi masing-masing ya. Kebenaran itu mutlak milik yang ngomong. Jadi versinya masing-masing. Kalau misalnya aku yang ngomong ya berarti aku bener versiku. Kalau orang lain yang ngomong ya itu bener versi orang lain. Jadi kebenaran itu hanya untuk apa ya? Memuaskan kepercayaannya sendiri, untuk memuaskan keyakinannya sendiri. Karena kebenaran itu sifatnya pribadi. Benar untuk kita belum tentu benar untuk orang lain. Jadi tidak ono kebenaran, nggak ada kebenaran mutlak itu ya. Kebenaran mutlak itu ada tapi mutlak untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Tapi karena pertanyaan ini masuk untukku, aku jawab sesuai dengan versiku. Aku jawab sesuai dengan apa yang aku ketahui dan aku jawab sesuai dengan ya apa yang aku lakukan dan apa yang aku praktekkan sehari-hari. Oke. Meditasi yang benar ini ya opo tuh. Meditasi itu macam-macam ya. Tapi karena aku terapis, basicnya aku terapis. Jadi meditasi yang aku ajarkan adalah meditasi untuk relaksasi. Jadi untuk bikin pikirannya tenang, atine ayem, adem, ora kemerungsung, ora berapi-api, ya benar-benar untuk relaksasi. Jadi untuk membuat pikiran kita itu lebih tenang, terus hati kita itu lebih tentram, lebih damai. Sebatas itu. Ada meditasi-meditasi yang lain, tapi aku nggak mau jelaskan di sini. Aku hanya mau jelaskan sesuai dengan kapasitasku sebagai terapis, gitu. Bukan sebagai spiritualis ya, ini sebagai terapis. Nah, kapan meditasi itu aku ajarkan kepada pasien-pasienku? Ya, ketika mereka membutuhkan treatment untuk bisa lebih cooling down, untuk bisa lebih menep, untuk bisa lebih tenang, untuk bisa lebih damai, untuk bisa menurunkan rasa kemerungsung yang ada di kepala dan ada di jantung mereka gitu. Nah, caranya piye? Caranya gampang. Meditasi itu ono pertanyaan lain. Apakah meditasi itu harus tutup mata? Apakah meditasi itu harus dengan sikap meditatif? Ya tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Tapi kalau untuk sekedar relaksasi, sekedar untuk menurunkan level stres dan segala macam ya bisa dengan posisi yang benar-benar bikin kalian nyaman. Karena tidak semua orang itu sanggup meditasi dalam sikap meditatif dalam jangka waktu yang lama. Kalau nggak biasa ya. Kalau nggak biasa itu nanti kaki ngerasa sakit, habis itu punggung juga merasa sakit. Nah, kalau kalian belum terbiasa untuk itu, ya lakukan meditasi sesuai dengan posisi yang senyaman mungkin untuk kalian. Bisa dengan sandaran, bisa dengan selonjoran, atau bisa dalam posisi apa ya, yang mau tidur itu loh. Aku nggak ngerti bahasanya. Ketika kita mau tidur itu loh. Nah, bisa dalam posisi seperti itu. Sembujung lek bahasa Jawa. Aku nggak ngerti bahasa Indonesia ya apa itu sembujung itu. Nah, ketika kita mau posisi mau tidur bisa juga sambil sandaran, sambil selonjoran. Kalau misalnya duduk meditatif juga bisa, atau duduk seperti aku kayak gini juga bisa. Karena bukan posisinya yang penting, tapi bagaimana kalian itu bisa berada di posisi membawa pikiran dan membawa rasa kalian itu dalam posisi kedamaian, dalam posisi ketentraman, dalam posisi yang
nyaman gitu. Nah, caranya piye? Ya setelah ambil posisi yang menurut kalian nyaman, senyaman mungkin. Habis itu pejam mata boleh, melek juga boleh. Tapi biasanya untuk pemula itu mereka merasa lebih nyaman, merasa lebih meditatif kalau pejam mata. Ya wes pejam mata wae. Pejam mata. Habis itu tarik nafas panjang, hembus perlahan sebanyak 3 kali. Setelah itu niatkan diri untuk fokus, ya, fokus untuk memperhatikan, mencermati dan merasakan nafas. Jadi pikirannya difokuskan ke ujung hidung biar nggak lari kemana-mana. Jadi ambil satu titik fokus, fokuskan pada ujung hidung. Nah biasanya ya kalau untuk yang tidak terbiasa meditasi, itu gambarnya itu semakin riuh, gambar semakin mondar mandir, nggak usah ditolak, nggak usah berusaha untuk senyap, biarin aja, diterima aja, gambar apapun diterima aja. Bahkan gambar-gambar masa lalu yang itu udah lama banget nggak keluar, itu bisa jadi keluar semua. Dan ketika itu terjadi, terima aja, nggak usah dilawan, nggak usah ditolak, terima aja. Sambil terus ya fokuskan pada satu titik di ujung hidung, terus cermati nafasnya, rasakan nafasnya, hayati nafasnya. Ketika ada udara masuk dan ketika ada udara keluar dari hidung, itu dirasakan, dihayati, dicermati. Sampai kapan dan sampai berapa lama? Sampai benar-benar tubuh kalian atau pikiran kalian merasa cukup. Jadi nggak perlu dibatasi harus 15 menit, 20 menit, 30 menit, nggak perlu. Sampai pikiran kalian merasa cukup. Nanti itu akan ada yang kasih instruksi. Oke, cukup. Nah, ketika ada instruksi itu oke, cukup, ya kalian bisa mengakhiri itu sesi meditasinya. Dan meditasi kurang gampang ya. Butuh proses, habis itu butuh membiasakan diri. Lek gak membiasakan diri itu yo kacau seperti yang aku sampaikan tadi. Akan ada banyak gambar yang hilir mudik, habis itu badan itu ngerasa nggak nyaman, punggung pegel, kaki pegel dan segala macam kalau tidak terbiasa. Tapi ketika kalian rutinkan itu ya, kalian jadikan itu sebagai kebiasaan dan diniatkan dalam hati, ya seiring berjalannya waktu nanti pikiran akan senyap sendiri. Pikiran akan senyap sendiri, terus tubuh akan melakukan penyesuaian. Dari 5 menit mungkin bisa jadi 10 menit, 10 menit bisa jadi 15 menit, 15 menit bisa jadi 20 menit. Tapi itu nanti butuh waktu, butuh proses, gak ono sing ujuk-ujuk. Nah, yang paling bikin sebel itu sebenarnya ini wong Indonesia ya, pengennya ku sing instan, pengennya sing praktis. 1 kali, 2 kali, 3 kali ku pengennya wis iso hening. Ya nggak bisa lah, apalagi yang tidak terbiasa latihan. Nah, kembali lagi, biarkan berproses secara alamiah tubuhmu, alamiah pikiranmu. Nggak perlu ditolak, diterima aja. Apa yang terjadi diterima aja. Nanti sampai kamu merasa terbiasa, pikiranmu itu bisa cepat tenang, rasamu bisa cepat damai, bisa cepat nyaman. Dan ketika meditasi itu akan senyap dengan sendirinya. Ngono ya, itu dulu sementara. Oke, nanti akan aku sambung dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Dan jika masih ada pertanyaan, akeh meneh sing belum jelas, ngerasa belum jelas, WA aja kayak biasanya. Semoga bermanfaat ya. Rahayu. Dadah.